Wonten kula mireng ngrungokne wong ngaji nang isine ngrungokne. Nggih. Enten dawuh ngalam barzah iku hati-hati. Dawuhipun ngalam barzah niku ngalam cepot. Nggih. Lek kowe ndak ngati-ati suatu cepote rohmu kok jasadmu kuwi mang lek ndak duwe sangu siji iman tauhid, Leres. iman makrifat, iman kamil mukamil, sira tuna luput. Dawuhipun ngaten. Nggih. Niku nyuwun dijelasne pripun ndak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kita itu selalu ditunggu barzah. Maknane barzah itu dinding, Pak. Dinding yang tebal. Sebuah ruangan yang dindingnya tebal nggak bisa diterobos. Dalam bahasa Al-Quran, alam barzah adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Apakah barzah itu nanti setelah mati itu yang dimaksud? Iku miturut syariate. Tetapi kalau miturut hakikate dunia ini, Pak, kalau di dalam hati sudah iman bahwasanya hanya hidup itu segala-galanya, itu kalau sudah masuk dalam hati itu sudah makrifat. Mboten faham lho, mboten lho. Nek faham wis maune ilmu lah ngono. Iki prakteknya seperti itu. Sudah benar, Pak. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Siapa fa'ilnya itu, siapa pelakunya, siapa? Yusyahid, orang-orang yang sudah syuhud pada Allah itu dalam dirinya itu sudah tidak ada selain Allah. Sudah tidak ada, termasuk dirinya syahid, termasuk dirinya si makrifat, si man tadi sudah tidak ada. Annal fa'ila, sak temene yang berperan, huwa utawi fa'il iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Mpun bingung pun bener pun niku. Nggih, iman niki yang dimaksud ihsan. Leres, Pak, nggih niki pun. Napa sing kula sampai ini kan sebatas ilmu to, Pak, nggih. Sebatas teori. Lah iki sampean praktek nih kados ngoten wau. Nek praktek kan boten gunem, pun boten ngomong, ya wis boten nyapo-nyapo. Praktek nggone ning ati. Mumpun nggih niku leres pun. Geniki sing dimaksud qanitin dalam Al-Quran ay khosyi'in, khusyuk geniki maksudnya khusyuk. Pernah toh Rasulullah gawe sayembara, siapa yang bisa sholat dengan khusyuk? Hei para sahabat, ini ada serban hijau lah gitu tuh. Semuanya nggak bisa. Sayyidina Ali pun tidak bisa. Waktu mau salam kelingan serban. Itu artinya, Bapak, siapapun kita, apapun status kita, apa darah biru, darah hitam, apa darah merah, kalau tidak praktek teng mriku mboten saged. Paham nggih? Jadi malam hari ini kula tahu kiti yen itu benar, tapi belum tentu orang lain mengatakan benar. Saya hormati niku. Udah? Ada lagi? Satu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Asma kula Solikin saking Rejotangan. Nggih. Kecamatan Rejotangan, Tanen desanipun Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Matur nuwun sanget kula pinanggih panjenengan Gus. Nggih. Saderengane membayang-bayang wono. Saking Mbah Jalil tebih. Mbah Jalil Tulungagung. Celak. Nggih. Sampun tepang nggih. Nggih. Lanjut. Ngaten Gus, sesuai wonten dawuh wonten kutub panjenengan jelasaken tentang barjah, ngalam barjah. Alam barzah. Alam barjah. Wonten kula mireng ngrungokne wong ngaji namung isine ngrungokne. Nggih. Enten dawuh ngalam barjah iku hati-hati. Dawuhipun ngalam barjah niku ngalam cepot. Nggih. Lek kuwi ndak ngati-ati suatu cepote rohmu kok jasadmu kuwi mang lek ndak duwe sangu siji iman tauhid, Leres. iman makrifat, iman kamil mukamil, sira tuna luput. Dawuhipun ngaten. Nggih. Niku nyuwun dijelasne pripun? Ndah. Kejawi saking nika kula mirengaken dawuh barjah wonten dawuh panjenengan. Kula kok dereng jelas seakan-akan di antara kula matur niki kali keterangan panjenengan kok kaya dereng klop ngaten. Oh, ngaten. Oke, nggih, nggih. Iku nama sepindah kaping kalih mewakili saking Tulungagung khususnya masyarakat terutama bolo-bolo. Ngeten Gus. Secara langsung atau ndak langsung wis kaya dadi kulinane nom tuwek niku biasa sok laku kalian nuzlah niku wonten turut gunung, laut, alas dan sak teruse ning dintinggen ngeten iki. Sing isine tujuane arep kepengin cetuk guru sejati. Guru sejati, nggih. Tapi teriring kalih si pembimbing bimbingane namung mboten namung nyun sewu niki. Dawuhipun ngaten. Dadamu uripno. Apa? Dodomu uripno dadake. Oh iya. Uripno kanthi sertana zikirmu aja ngasih pedhot asma Allah. Ngaten. Sepindah niku sadurunge niku menengmu kudu menepno. Dawuhe ngaten. Ingkang keganjilan setelah wonten dawuh panjenengan wonten Sirrul Asrar. Kula pikir-pikir untuk mencapai tujuan ingkang dipun kersakaken niku untuk menemukan guru jati di antara pedawuh panjenengan kalih pinemune wonten sing turut gunung lan sampeyan kinten-kinten bisa berhasil napa mboten? Ngaten nggih? Nggih niku. Nggih. Lah ping 3 kula nyuwun ciri-cirine wong sing wis teka guru sejati sing tenang iki dalam tingkah zahir batin niku pripun? Sing piye? Ngaten nggih. Ngaten Gus. Nggih. Ngatur sedherepatan bilih wonten pirang-pirang iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kita itu selalu ditunggu barzah. Maknane barzah itu dinding, Pak. Dinding yang tebal. Sebuah ruangan yang dindingnya tebal nggak bisa diterobos. Dalam bahasa Al-Quran, alam barzah adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Apakah barzah itu nanti setelah mati itu yang dimaksud? Iku miturut syariate. Tetapi kalau miturut hakikate dunia ini, Pak,
Di dunia inilah yang membarzah kita. Jadi ruh ini Bapak Ibu membelenggu ruh kita sehingga kita tidak bisa keluar dari alam barzah. Hakikatnya lihat. Sehingga ruh ini tidak bisa wa inna ilahi rojiun, kembali plus kalbarki kata Rasul koyok dini kilat, nggak bisa karena terkunci di dalam alam barzah. Siapa di antara kita di dunia ini belum bisa melepaskan barzah hakikat ini, maka kita pun tidak akan pernah bisa keluar dari alam barzah setelah kematian secara syariat. Disitulah Bapak mengapa wak mudin iku mesti nalkin marobuka duduhno jawabani. Lah ngoten nggih. Sama dengan kita di dunia. Jenengan kula kandhani. Allah itu Tuhanmu. Hidup itu lekas. Bercintalah padanya. Jenengan mboten purun. Ya udah, barzahnya selama kapanpun tidak akan pernah bisa buyar Pak, barzahnya hancur, nggak bisa. Makanya setelah kapan barzah itu akan hancur, ayat ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Lah ini buyarnya barzah itu apa? Bangkiti ruh dari keterburukan ruh dari hawa nafsu. Kita itu Pak tiap saat dan waktu mesti jadi budaknya nafsu. Niki sing ditakuti Rasulullah, dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya nggih niki. Perang melawan hawa nafsu terberat nggih niki. Jangan dikira Pak salat gak dileboni nafsu. Lho cari sapa? Sampai aja ngomong nafsu elek-elek tok lho ya. Les tuh iblis iku ya masuk nang nggon salat barang Yohan. Tidak hanya masuk di lokalisasi sanasa, enggak. Kliwar-kliwar Pak Yohan. Ini masjid nang imaman, ya dadi imam barang kadang-kadang. Mohon maaf ya. Yang kumaksud barzah di sini adalah belenggunya ruh. Ruh membelenggu kita lewat kesenangan dunia, sehingga ruh tidak akan bisa kembali pada Allah. Terikat Pak. Mungkin di dalam hikam kita akan menemukan satu makalah, bagaimana mungkin Muklason bisa ke Kediri, wong Muklason di Mojokerto diikat rantai dicagak. Nggak bisa, harus dilepaskan ikatannya dulu baru berangkat. Sama dengan ruh ini. Barang siapa saat di dunia ini belum lepas belenggunya nafsu, maka di akhirat pun kita akan seperti itu Bapak. Itulah diibaratkan kita akan dimasukkan alam barzah. Nyun sewu ada lagung ini, ben malam Jum'ah. Wonten nggih? Ahli kubur jari podo mulih. Lah ngoten nggih? Ya Allah. Ahli kubur sing yok nopo? Masalahnya di situ ada dua ruh golongan Pak. Ahli hijab dengan ahli syuhud. Kekasih Allah dan musuhnya Allah. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa di dunia ini ruhnya ini, matanya ruh masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu, dan lebih sesat abani sabilan jalannya. Naudzubillah min dzalik. Ayat ini bisa saya artikan, barang siapa saat di dunia ruh ini masih terkunci, terikat oleh nafsunya, akhirnya jadi budaknya nafsu, maka di akhirat pun juga begitu Pak. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin,
itu ahli hijab. Mangkane diwurui wak mudin urusan iso njawab gak iso njawab wallahu alam. Tapi bagaimana ahli syuhud yang sudah mencapai makrifat Allah, barzahnya sudah tidak ada, sehingga Allah katakan mengapa di dalam alam mukasyafah itu ada alam yang tertinggi yang disebut sebagai alam lahut, tempatnya para kekasih Allah, yaitu beliau-beliau itu. Nggih niku sing kondur marani ahline, ning ahline ora rumangsa. Sebab apa? Sebab ahline mripat atine iku kabeh padha picek. Paham nggih? Subhanallah. Nyun sewu, lagu itu ya salah, ya bener. Salah sing ya apa? Ahli hijab iku ora iso mulih. Sebabnya dia ada di alam barzah, Pak, tidak bisa keluar ke dunia maupun di akhirat sebelum ila yaumi yub'atsun, hari kebangkitan datang. Mboten saged. Kita di dunia harus mengalami hari kebangkitan. Apa itu? Bangkitnya hatimu dari iman selain Allah. Lah ini berarti ada pendidikan taklim ini tadi. Udah. Itu ada alam barzah. Di situ ada katanya ben gak keliru tauhidmu, ya toh? Iku imanmu. Ya kudu ditoto di tauhid la ilaha illa anta wa ana niki, Pak. Akhirnya jadi apa jenenge kamil mukamil tadi. Sempurna berarti makrifat pada Allah. Siapapun tidak bisa, Pak, untuk mencapai di situ, manakala mohon maaf ahli hijab ini mau masih tetap menjadi ahli hijab. Di dalam hikam digolongkan dua manusia roh itu, ahli syuhud dengan ahli hijab. Ahli syuhud itu siapa? Ahli yang hatinya hanya melihat Allah. Ahli hijab itu siapa? Ahli yang hati melihat makhluk. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iki ahli hijab. Dikandani atau tidak dikandani, diperingatkan atau tidak tentang dinul haq, tidak percaya, la yu'minun. Akhirnya bagaimana? Khatamallahu ala qulu, khatamah ngunci sapa Allah, khatamah nutup sapa Allah ala qulubihim. Mboten mripat niki senes, mripati ati. Dikunci di barzah pun, itu satu. Yang kedua, ciri apakah bisa untuk mencapai makrifat sempurna mereka-mereka yang lelono baik, yang kholwat di hutan, di laut, terus di gunung lagi gitu. Dulu, Pak, beliau-beliau itu melaksanakan kholwat seperti itu. Topo, ya namanya topo. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk menghindar pergaulan duniawiyah terhadap makhluk. Lah sekarang apakah bisa? Tergantung. Jawaban saya mengingin aja. Kalau membawa sirul asror pasti bisa. Kalau sudah mengenal kunci, membawa kunci untuk membuka gedung itu bisa masuk. Tapi kalau tidak membawa kuncinya gedung, serodoken kaya apa yang mboten saged. Nggih nek gedung ngeten iki nggo perkul saged dibuka. Lah kunci musyahadah lawangi niku tidak seperti ini. Jawab saya, bisa, Pak, manakala membawa kuncinya musyahadah. Jelas nggih? Terus ciri daripada yang terakhir, ciri daripada kalau sudah musyahadah ma'rifat ya apa? Pertama, hati jenengan dilalaikan Allah terkait selain Allah. Entah wujudnya, entah apapun sudah tiada. Termasuk
diri kita sudah mati, keakuan kita sudah mati. Satu. Dua, justru sibuk jenengan ini menetapkan ana al-haq. Aku Allah. Aku Allah, bukan aku Allah hamba. Hambanya pun hilang toh, makhluknya ini hilang. Berarti yang berkata siapa? Allah sendiri. Ketiga, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, gelisah dan lain sebagainya, takut, enggak ada. Itu bila mana detik-detik di musyahadah. Sebab makrifat pada Allah itu ada tingkatan 3. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. 3 ini dikelompokkan menjadi 2, mahfud dan maksum. Cirinya ada, Pak. Yang musyahadatul fana, mohon maaf, dalam 1 hari 1 malam 24 jam makrifat nang Allah, detik-detik iku gur setitik. Karena istiqomahnya masih kurang, Pak. Itu proses dan tidak salah. Yang kamil itu mereka kebalikannya, 24 jam lebih besar makrifatannya daripada tidak. Artinya orang berjalan itu ono keplicuke, Pak. Itu pun proses. Makanya 2 ini dimasukkan makom mahfud. Tapi yang satu musyahadatul baqa maksum 24 jam itu tidak sedetik pun tidak akan lalai dari Allah. Artinya ma'rifat selalu pada Allah, selalu ana al-haq. Begitu, Pak. Ya. Nggih. Udah jam berapa ini? Udah cukup ya? Udah. Sebelum kita tutup, doa. Siapa nanti yang beatkan Sirul Asror, silahkan tak jawab, bisa dilaksanakan hari ini, tapi di luar live, Pak ya, di luar live. Dan atau sampai tak weni kasih waktu untuk mikir dulu. Berarti besok, Selasa besok bulan depan pertama, saya kasih mikir wis siap apa durung. Sebab ngene, nek sampean nek wis siap berarti jenengan wajib siap ninggalno selain Allah. Pertanyaan saya, siapkah jenengan ninggalno anak, istri, kesenangan dunia? Hati jenengan, bukan jasad. Kalau siap, monggo. Pertanyaan kula, dilaksanakan sekarang apa bulan depan? Sekarang yang siap. Kula mboten pengin ngoten niku. Wis sampean tak weni kesempatan 1 bulan lagi apa sekarang? Hah? 1 bulan. Oke, sepakat 1 bulan ya? Oke. Saya tidak akan membeat lagi masalahnya. Sekarang tak beat, besok tak beat, enggak. Sudah cukup ya, saya kasih untuk mikir 1 bulan. Intinya sampean kalau belum siap ninggalkan roh ini dari selain Allah, jangan ikut dulu. Tapi nek sampean siap nanti, silahkan. Umpama sampean gak siap, kalau tanya, nek boleh sampean mengatakan belum siap kalau tahu kapan sampean sedoni. Nek sampean tahu kapan matinya, silahkan kata tidak siap. Monggo. Sebab mohon maaf, Pak, barang siapa saat di dunia belum bisa kembali kepada Allah, jangan harap ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun bisa kembali pada Allah. Jangan harap. Sama nangan-nangan dewi. Sampean lho Pak wis sepuh.
Eneng sing swidak punjul, eneng sing 70. Wis tak wene angen-angen. Tapi ngene lho Pak ya, saya tidak memakai sistem majedubun. Nek majedubun sampai tinggal sak dohire, bojo anak dunya brono tinggal wis kekno wong. Majedubun, tapi saya memakai sistem wasilun. Hanya ruh, jasad silakan tinggal, jasad silahkan bertemu, tapi ruh hanya bertemu pada Allah. Caranya, sistemnya nanti kami sampaikan. Oke. Udah? Ada lagi? Satu lagi. Saya akan bertanya, ada qaul tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu kaul siapa? Maksudnya bagaimana? Yang kedua, banyak orang belajar hakikat tauhid, paham dununge urip, paham zat sifat asma afal, paham, tapi tanpa dipraktekkan dengan uzlah khalwat atau suluk, apakah itu bisa dikatakan sudah wusul atau sudah musyahadah billah? Niku sementara ngoten iki. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau nggak salah iku hadis qudsi nggih. Mohon koreksi. Tafakuro kuwi kabeh, angen-angeno kuwi kabeh fi khalqillah, cukup di dalam perkara-perkara yang diciptakan Allah, yaitu makhluk. Di situ kau akan menemukan sifat kuasanya Allah, sifat jaiznya Allah dan lain sebagainya. Dengan begitu akan menumbuhkan satu syukur kita terhadap Allah pun leres. Tetapi wala tafakkaru fi dzatillah wa qala aidan fi dzatihi. Tapi jangan kau pikir tentang dzati Allah. Hadis ini ada kaitannya dengan Al-Quran, surah nopo klosupe, wa yas'alunaka anir ruh. Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentang masalah ruh, itu adalah katakan urusan pangeranku. Lah ngaten nggih? Urusan Allah. Kita tentang ruh itu hanya sedikit sekali. Itu Rasulullah. Itu dalam Al-Quran, Pak. Muhammad, jikalau umatmu tanya tentang masalah roh, amri Rabbi, katakan iku urusane pangeranku. Lah gitu toh. Kalau melihat satu sisi ayat ini seakan-akan Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang roh. Lah ngoten nggih? Oke, sepakat nggih? Nggih. Tapi satu sisi mengapa tidak kau lihat Al-Quranul Qadimnya, biar tahu, makhlus syahidnya biar tahu. Kalau kita hanya melihat dari satu sisi, muhakamah surat Ali Imran ayat 7 yang jelas-jelas saja, kita tidak akan pernah paham. Coba kalau kita melihat sisi mutasabihatnya lewat Al-Quranul Qadimnya, nanti Anda akan mengerti tentang ayat ini. Bagaimana? Ngeten Pak. Memang Allah itu gak boleh Pak sampean pikir di akal, pedot sampean, pedot. Zatnya itu harus sampean angen-angen di dalam hati,
di dalam hati itu ada ruangan, ada panglimanya namanya ruh. Inilah ada maksud mengapa Allah itu ketika saat meletakkan ruh terhadap jasad itu Allah tidak memakai di dalam kalimah kholaqo, tapi wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Di sini ini dijadikan khilaf Pak ayat niki. Ada ulama yang mengatakan ditiupkan itu maksudnya memakai makna kholak, diciptakan. Ada yang berpendapat ditiupkan itu tidak diciptakan, dari zatnya Allah sendiri. Wis debat Pak ngoten niku. Kiai besar niki sing debat niki anggit sampean nek napa. Tapi sampun tabayun, sampun menemui titik terang. Ternyata itulah prosesnya syariat menuju makrifat itu seperti itu nanti. Prosesnya seperti itu. Coba kalau kembali kepada ayat was'alunaka 'anir ruh tadi nggih. Umpama Pak, Allah tidak ada dalam diriku, saya bisa ngomong? Makhluk ini bisa ngomong sendiri? Tinggal pertanyaannya kita memandang dari kacamata mana. Kalau memandang dari kacamata syariah adalah muhakamah, mandang makhluknya Pak. Nggak boleh. Memang sesuai dengan ayat ini ada yang membahas tentang ruh. Nggak boleh. Makhluk tidak ada kapasitas sedikit pun untuk membahas tentang ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah, ruhaniyah. Sifatnya makhluk adalah maut. Sifat wajibnya makhluk adalah maut. Pertama dibuka dalam sifat 20 itu, pertama wujud menjadi sifat nafsiyah Allah. Kan 20 dibagi 4 Pak. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang wujud itu adalah sifat nafsiyah Allah. Wajib Allah wujud. Terus lawannya wujud adam, tidak wujud. Tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita Pak. Apa mungkin yang disebut makrifat datang Allah itu, ruh itu bisa melihat Allah? Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Mungkin betul? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud sendiri. Paham nggih? Berarti makrifat itu yang melihat Allah, Allah sendiri. Wis. Satu orang melihat saya, makhluk melihat dari kacamata syariat. Tapi kalau satu kacamata hakikat orang memandang pada diri saya itu hidupnya karena jenengan itu sudah makrifat, nggak mungkin mandang makhluknya yang berperan. Pasti Allah. Lah inilah maksudnya di situ. Jadi jangan kau pikir Pak, berarti Allah ning akal, harus di hati, di ruh. Baru connect nih. Karena zatnya Allah itu ruhaniyah. Harus ketemu ruhaniyah. Satu contoh, jenengan dahar Pak. Niku kebutuhan jasad napa kebutuhan roh? Jasad. Roh nggak boleh ikut campur. Roh hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah, bertemu Allah di situ. Tanpa Allah tangan sakit ngangkat Pak. Tanpa Allah lesan sakit ngecapi. Tanpa Allah nasi iki sakit datang madaran. Ya Allah ya Karim, Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita Pak. Dibimbing makanan itu
Sampah sudah di perut itu diproses Allah, gak keliru dalan metune. Sing BAB ya dadi BAB, sing dadi air kencing ya air kencing, mboten keliru dalan. Subhanallah. Kalau kita melihat dari sini Pak, mohon maaf, zalim Pak, kita itu sebetulnya tiap saat dan waktu itu kita zalim pada Allah. Sungguh zalim. Kita semuanya itu disiapin Allah, dibimbing Allah, apa kebutuhan jasad, apa kebutuhan ruh. Tetapi wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan manusia itu adalah tidak beriman, tidak percaya dengan peringatan-peringatan Allah ini. Tolong nek digawe mikir ambek akal mboten angsal, wala tafakkaru fi dzatillah, memang benar, tapi di situ kan ada apa istilah itu balik katane niki lho. Cara bahasa nahwu napa? Lawan katane arti supe kula. Lawan katane artine ngene, nek iku mang sing kok gaya angen-angen rohmu, atimu, gak apa-apa. Lho ngoten maksudnya. Endingnya itu jenengan kudu mlebet dateng tauhid la ilaha illa anta, baru ketemu zikir sirul asrar wa. Wis, satu. Kedua, apa mau? Banyak orang yang belajar ilmu hakikat menuju makrifat, ilmu kaweruh, ilmu tuwek nek cara biyen. Apakah dia itu sudah dikatakan makrifat padahal dia tidak melaksanakan kholwat utawa uzlah? Belum Pak. Ingat, mungkin dibuka ya di dalam hikam pasal pinten, makalah pinten kula supe. Makrifat itu ada tahapan pertama, makrifat ilmu. Buahnya makrifat ilmu adalah faham. Faham ini manakala tidak dikholwatkan, iman yang hakul iman tidak bisa Pak, nggak bisa, mboten saged, tidak bisa. Harus uzlah, wajib niki. Apa sih uzlah itu? Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Kholwat itu apa? Uzlah itu apa? Hati harus bisu untuk tidak bicara kecuali pada Allah. Jasad silahkan bicara terhadap makhluk siapapun, tapi hati harus hanya bicara terhadap Allah. Itu namanya hati yang bisu. Harus bisu Pak, ruh ini harus bisu dari perkara selain Allah. Kholwat itu menyempikan diri dari pergaulan makhluk. Ini ada yang menerjemahkan ngeten Pak, sak fisike meninggalkan kumpulan-kumpulan. Hetah boten dibuka tah surat Al-Insan ayat 25-26. Kholwat iku macam loro. Kita dalam satu hari satu malam dihitung 24 jam, Allah memberikan jadwal waktu jasad ini berinteraksi terhadap makhluk Pak. Apakah istri, anak, suami, pekerjaan, saudara dan lain sebagainya, silahkan. Tapi hatimu kudu kholwat, hanya bertemu Allah. Mana kuncinya? Kembali kepada sirul asrar, baru ketemu. Satu. Ini yang disebut al-juhdu bil am, zuhud kholwat secara umum. Cara biyen iku ngger kuwi kudu iso topo nggon rame, papan rame. Ya niki maksudnya. Nomor loro, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Kita harus berkholwat juga di tempat sepi. Artinya jasad dan ruh itu harus totalitas tinggalkan interaksi dengan makhluk.
Sama, caranya sama. Bahasa Rasulullah menyebut kalau malam bikinan bertahajud. Lah ngoten nggih? Itu bahasa kinayahnya di situ. Padahal jenengan ketika saat sholat duhur mari kerja ngangsuh, lho iku zona sampean sepi. Sebab wis tinggalkan semua urusan dunia, kholwat khusus iki. Wajib Pak. Makrifat ilmu disebabkan taklim muta'alim seperti ini, buahnya adalah faham. Imannya disebut nurul iman Pak. Belum hakul iman, belum. Percaya kita itu kalau semuanya Allah, tapi belum bertemu. Makanya di dalam dzikir sirul asror itu mengapa ada tahapan 3. Pertama adalah muraqabah. Tadi syu'arul basyirah menuju ainul basyirah itu muraqabah. Kita masih merasa ada 2 Pak, masihan Pak. Ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Ada yang beriman, ada yang diimani. Masih ada 2 Pak. Ini belum dikatakan makrifat pada Allah secara mutlak, belum. Ini saya sebut sebagai makrifatul ilmi, makrifatul ilmu, makrifat ilmu sudah. Orangnya disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tapi belum melakukan uzlah. Nggak bisa disebut wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wallahi ta'ala. Dikatakan makrifat secara mutlak pada Allah belum bisa. Si makrifat ilmu dulu. Wajib untuk uzlah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah juga uzlah? Pasti Pak. Kalau tidak, mengapa turun ayat seperti itu dan lain sebagainya. Ada pertanyaan begini Pak, apakah Rasulullah dulu juga ngebabno tentang tauhid la ilaha illa anta bahkan ana? Tolong jenengan nanti nek kholwat ketika proses suluk membawa dzikir sirul asror bertemu Rasulullah di maqam mukasyafah di alam lahud, tanya, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan tentang tauhid ini? Kalau Rasulullah menjawab tidak, detik itu juga saya tutup, saya tidak akan pernah ngaji. Estu wallahi kulakukan. Andai kata Rasulullah tidak mengajarkan itu, mengapa turun ayat surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau Rasulullah tidak disuruh untuk mengajarkan ini, nggak mungkin ayat ini akan turun Bapak Ibu, paham nggih? Sebab kita itu ketika sudah masuk di zona hakikat makrifat, banyak Pak wa yasudduna an sabilillah yang menghalang-halangi kita. Itu orang dekat kita kadang-kadang. Loh, saya jujur mawon, tidak sedikit. Estu tidak sedikit. Nek sampai kena provokasi itu, jangan harap jenengan bisa untuk usul nang Allah. Wong ilmunya jenengan tidak paham, apalagi laku. Pangkane mari ilmu amal Pak, mari amal harus istiqomah. Dan 3 hal inilah berkumpul jadi satu menjadi takwa. Takwa hakko tuqatih ini. Tidak ittaqullah tok ndak, tapi hakko tuqatih, betul-betul takwa. Berarti takwa secara hak syariat ya, secara syariat kita juga melaksanakan hukum hakikat rohani kita, melakukan hukum hakikat menuju makrifat Allah. Inilah hakko tuqatih. Baru wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim, artinya pasrah. Di sini Pak. Jadi jawaban saya Bapak, tidak bisa Pak miturut sistem ilmu. Tapi nek Allah berkehendak tidak seperti itu, bisa enggak? Halo,
Allah punya sifat jaiz, punya sifat wenang. Hambanya faham ilmunya, dia tidak pernah praktek, tapi Allah langsung menariknya ke musyahadah. Bisa Allah lakukan itu? Lah, jawaban saya kalau menurut sistem nggak bisa. Kita hanya faham ilmu, belum uzlah, belum laku, nggak bisa. Harus amal. Sebab habis ilmu, amal, istiqomah. Tapi kalau kita kembali ke sifat jaiznya Allah, saya tidak bicara. Paham nggih? Niki istisna, dikecualikan, nggak bisa masuk sistem. Dan Allah itu kuasa melakukan hal itu. Siapapun hamba yang dikehendaki. Mungkin di sini sampean kenal Gus Komari, Pak, Kandangan? Tahu nggih? Itu salah satu daripada murid mbah saya dulu. Cuman saya jangan. Penggaweane teng pundi? Kali ya lah mana? Sik ta. Cara syariat ngomong salah enggak? Tinggal kita melihat dari kacamata mana. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat Pak ya, mohon maaf, apakah Allah pernah salah? Gak pernah, Pak. Dan hanya ahli syuhud lah yang bisa memakai pandangan kacamata hakikat, sehingga tidak ada yang salah. Siapapun yang menuju kewusulan pada Allah lewat ilmu, amal, istiqomah, sistem wasilun atau sistem majdubun yang Allah tarik lewat sifat jaiznya, masa sih Allah salah? Enggak. Ahli syuhud enggak akan berani menyalahkan, Pak. Enggak akan berani. Mohon maaf. Jadi jawabannya tadi, kalau miturut sistem wasilun tidak bisa. Ngaten nggih? Sistem wasilun, saya memakai sistem wasilun, Pak. Sistem di mana ilmu, amal, istiqomah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ayat yang pertama yang diwahyukan terhadap Rasulullah, mengapa Iqra, bacalah. Itu maksudnya pengertian adalah perintah untuk belajar kita, perintah untuk mengamalkan kita, perintah untuk istiqomah kita, baru bisa sampai pada Allah. Nek jenengan milih, Gus, aku sistem majdubun, tak layani, monggo. Tak layani, rapopo, kula nggih gadah carane. Tapi yo siapa nek jenengan iku disesatno wong. Ngoten lho, paham nggih? Siapa? Tapi siapa anak bojomu kudu kok tinggal. Baik secara zahir maupun secara batin. Wis biasa-biasa aja lah, Pak. Wis bagaimana Rasulullah, fattabi'uni, ikutan Muhammad ae. Wis ngoten mawon. Paham, Pak nggih? Jadi jawaban saya itu ada dua, satu bisa, satu tidak. Yang bisa itu lewat sifat jaiznya Allah, yang tidak bisa lewat sistem wasilun, artinya ilmu, amal, istiqomah. Sebab apa? Sebab kalau kita faham dan pinter ilmu hakikatnya, ya, ilmunya mencapai makrifat tapi lakunya belum, Pak. Itulah yang disebut ahli tahqiq, ahli ilmu hakikat. Tondone bagaimana? Tondonya macam-macam teng mriku. Nggih. Ya, barangkali maksud saya itu apa harus pakai dikir sirullah, sirul asror maksudnya. Sirul asror, nggih. Untuk berjumpa Allah itu loh. Betul. Ya, maksud saya ya, barangkali ada tanpa dikir tapi bisa berjumpa Allah. Gitu ya, Iya. Pun. Tak maknai dikir itu apa sih? Iling. Bukan kita menyebut Allah, bukan.
baik secara jahri atau siri nyebut Allah. Bukan itu Pak yang kumaksud. Bukan. Yang dimaksud zikir di sini adalah hati sadar dan menyadari bahwasannya tidak ada yang berperan, hanyalah sadar. Nggone sadar ada di hati berarti iman. Itu namanya zikir. Lah, wajib lewat teng mriki. Dalane hanya ini. Dibuka di dalam surat Maryam Pak, ayat 36. Innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Az-Zukhruf juga ayat 64 kalau nggak salah. Maksudnya hanya jalan siratul mustaqim. Inilah untuk supaya sampai di situ. Mustaqim ini apa? Jejeg toh. Jejeg itu piye? Ora tolah-toleh. Satu titik berarti hidup. Itu aja. Terus yang sampai maksud zikir yang bagaimana? Sing panjenengan maksud zikir yang bagaimana? Seperti orang Torekah itu kan? Bukan. Itu adalah setrat Pak. Itu robitohnya aja di situ. Cara sepeda motor setrati. Nanti kalau sudah masuk di personel yang 1 dan 2, sirul asra sudah tidak ngucap Pak. Berarti diam. Diam. Tergantung, ada yang bicara tapi diam, ada diam tapi diam. Bicara tapi diam itu ya apa ya? Gini Pak, hati sampai bicara zikir Allahu Allah ya, tapi roh ini iman buktekno rasa tadi terhadap hidup. Nanti dengan sendirinya nama Allah yang terucap hilang. Tadi saya katakan sebagai setrat. Kalau kita itu berzikir siri saja, jenengan sing sudah puluhan tahun intoriko ya, mohon maaf, saya cuma menerangkan pengalaman pada diri saya. Mesti masuknya di dunia mukasyafah Pak, ketemu makhluk, ndak bisa ke musyahadah karena kuncinya di sirul asror. Lah terus gak katik zikir Allah Allah langsung meneng bagaimana? Betul, silakan, boleh. Tapi jangan salahkan orang lain ketika berzikir sir disertai sirul asror, itu salah. Jangan. Nek sampai tasik menyalahkan orang lain, berarti perjalanan sampai iki masih menyalahkan Allah. Sebab kita perjalankan Allah itu miturut kehendak Allah sendiri masing-masing. Nggak boleh. Jadi boleh sampai langsung diem tes pun. Dalam kejawen sholat daim ini disebut ya. Inilah tadi saya katakan tidak hanya khafidhu ala sholawah 5 waktu, tapi ada terusnya wassolatil wusta. Sholat tengah berarti sholatnya ruh, hakikat. Akhirnya waqumu lillahi qanitin, ini berarti harus sholat 24 jam. Saged diterima Pak. Jadi boleh jenengan gak katik zikir jahar, gak katik zikir sir, langsung sirul asror diem sudah, langsung iman yang berjalan. Silahkan. Dan atau jenengan giring dari jahri dhisik terus siri kemudian sirul asra, boten napa-napa. Terserah jenengan mriki numpak sepeda monggo, sepeda pancal silahkan, melaku yo silahkan, nggo mobil yo silahkan. Tapi nek wis tutuk kene wis gak ono bedane. Tapi dalam perjalanan memang sik gelut Pak, enak mobil gak kudanan. Lah ngono nggih. Sing sepeda, ya nek sepedaan cepet. Memang ya, barangkali ada solusi lain tanpa siri asrol dari guru bisa memberikan kunci. Bisa? Memberikan kunci untuk membuka pintu kolbu. Bapak tolong mangke diperdalam surat Maryam ayat 36 nggih. Terus surat Az-Zukhruf ayat 64.
ini mengaitkan tentang bertemu terhadap Allah. Udah, mungkin sampai buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa kau ingin bertemu terhadap Allah, maka berlakulah amal yang bagus. Apa? Ya zikir niki wau. Sirul asr niki kuncine pun, niki kuncine. Bila mana ada kunci yang lain monggo. Menawi jenengan ada pengalaman kunci liya, sampean omongno. Monggo. Berarti jenengan tanya itu berarti punya kunci nek ngono. Punya, Pak? Gak usah ditutup-tutupi, Pak. Kalau jenengan merasa punya kunci, kita semua butuh kunci, lah gitu toh. Selain daripada yang saya katakan sirul asrar yang dilahirkan dari tauhid la ilaha illa anta. Menawi wonten monggo sampeyan jelasno. Monggo, Pak. Saya butuh juga. Lah ngoten nggih. Muqabalah itu penting, referencing itu penting. Menurut saya, Pak, setahu saya pintunya hanya satu itu tadi. Ya. Kalau kita bicara tentang syariat, pintu surga wadah, Pak. Pintu surga kata. Kalau bicara musyahadah, Bapak, kita ingin wusul nang Allah, kembali pada surat Al-Kahfi ayat 110 tadi nggih. Wajib kita itu untuk amalan solihan. Ternyata lakune roh, bukan lakune jasad. Lakune roh, buka tabir lewat sirul asr itu aja. Nanti kalau sudah sirul asr selesai, pasti akan ketemu fana'u dzikri. Kalau sudah fana'u dzikri, udah nggak usah sirul asr, langsung fana'u dzikri. Ngoten lho niku. Jelas nggih? Nggih, ada lagi mungkin. Nggih, ngoten mawon nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, pengajaran langsung dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim bi nuri hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.